Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami kehendak-Mu yang sempurna. Mampukanlah kami untuk hidup seturut dengan rencana-Mu, agar hidup kami senantiasa menjadi kesaksian yang indah bagi kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan ini ada untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita seringkali berjuang dalam hidup ini, mencari tujuan dan juga kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita menempatkan Tuhan sebagai nahkoda utama dalam kehidupan kita. Dengan hidup di dalam kehendak Tuhan, kita tidak hanya akan menemukan damai sejahtera, tetapi juga membuka pintu-pintu bagi janji-janji Tuhan yang luar biasa untuk bisa tergenapi dalam hidup kita semua. Mari kita baca Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, ayat ini adalah suatu janji yang indah dari Tuhan bagi segenap umat-Nya. Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi Tuhan juga bertindak atas setiap doa, atas setiap permohonan dari orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita perdalam pemahaman kita akan kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, takut akan Tuhan itu lebih dari sekedar perasaan takut dari orang yang sedang betul-betul takut, ketakutan atau gentar. Takut akan Tuhan itu bukanlah ketakutan yang membuat kita menjadi gemetar, melainkan suatu ketakutan yang diliputi rasa hormat, rasa penuh kasih sayang yang sangat mendalam dan penuh penghormatan kepada Allah kita sebagai pencipta dan sebagai raja segala raja. Takut akan Tuhan itu akan mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan pada setiap perintah-perintahnya. Ini bukan karena kita merasa terpaksa, melainkan karena kita menyadari akan kasih Tuhan yang begitu besar terjadi kita rasakan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan itu berarti kita percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan, pada kebaikan Tuhan. Kita juga yakin bahwa Tuhan itu selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang setia hidup dalam kebenaran Tuhan. Yang kedua, mendengarkan teriak mereka minta tolong. Tuhan tidak membatasi doa-doa kita. Tuhan itu mendengarkan setiap keluhan kita, setiap keraguan-raguan kita, dan setiap harapan-harapan kita yang kita sampaikan dalam doa-doa kita. Tuhan itu peduli pada setiap detail kehidupan kita.
Tuhan itu mengetahui segala penderitaan kita, segala kesulitan kita, segala luka-luka batin yang kita alami. Tuhan itu tidak hanya mendengarkan, tetapi Tuhan itu juga bertindak, membalut luka batin kita, membangkitkan semangat kita yang patah, menghibur hati kita yang sedang berduka. Tuhan akan menjawab setiap doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang ketiga, dan menyelamatkan mereka. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya keselamatan dari hukuman dosa saja, tetapi juga kemenangan atas kuasa dosa yang ada dalam hidup kita ini. Ketika badai hidup menerpa kehidupan kita, Tuhan akan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kita semua. Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala apa yang bisa kita bayangkan atau apa yang bisa kita pikirkan. Tuhan itu memberikan kita harapan-harapan yang baru soal hari esok, soal masa depan yang cerah. Ia akan menuntun kita menuju pada kehidupan yang kekal, hidup dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Itu adalah goal kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana cara kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini? Yang pertama, jangan takut untuk berdoa. Libatkan dan ajaklah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ungkapkanlah segala perasaan kita, segala ketakutan kita, bahkan kemarahan kita, dan juga kebutuhan kita. Kita sampaikan dengan jujur, dengan apa adanya kepada Tuhan. Yang kedua, percayakan segalanya pada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiran dan kegelisahan kita pada Tuhan. Biarkan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Tugas kita adalah hiduplah dalam ketaatan di dalam kebenaran Tuhan. Dan selanjutnya, biarkan Tuhan bertindak atas hidupmu. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup Anda semua. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Tunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita pada perintahnya. Ketika kita taat pada kebenaran Tuhan, itu kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Yang keempat, berbagi berkat. Tuhan telah begitu baik kepada kita, maka kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, Tuhan mengajarkan kita untuk kita bermurah hati. Mari kita peduli pada sesama kita. Kita mudah menolong pada orang-orang yang sedang kesusahan. Apapun kondisi kita bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Kalau saudara tidak bisa memberi materi, saudara bisa memberi perhatian, memberi kasih, dan memberikan tenaga saudara untuk meringankan beban sesama kita. Saudaraku, Mazmur 145 ayat 19 adalah sebuah pengingat yang indah bahwa Tuhan itu selalu siap mendengarkan dan menolong umatnya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, kita dapat yakin bahwa Ia akan menjawab doa-doa kita. Mari kita terus mempercayai, terus mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu mengandung unsur bangga. Jika di dalam hati kita memiliki rasa bangga kepada Tuhan,
Tentunya kita suka bersaksi dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Namun banyak di antara kita yang malu bersaksi tentang Yesus, malu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah saudaraku, kalau kita malu karena nama Yesus, maka Yesus pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Sebaliknya, kalau kita menceritakan tentang kejelekan orang atau kita bergosip tanpa dikomando, kita ini sudah terbiasa, sudah tidak tahan untuk mudah berbicara dari mulai A sampai Z. Namun, ketika kita bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, kita ini seolah-olah sungkan atau enggan atau memang kita tidak mau melakukannya. Rasa bangga yang dimiliki seseorang pada Tuhan akan tercermin dari sikap dan perbuatannya. Selalu semangat, selalu antusias terhadap perkara-perkara rohani. Saudaraku, bila rasa hormat dan rasa bangga ada pada kita akan beribadah dengan tekun kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas dan setia. Beribadah bukan hanya sebatas kita hadir di gereja atau datang di persekutuan-persekutuan doa, tetapi juga segala aspek kehidupan kita ini harus bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Paulus berkata, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Saat kita berada di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan kantor, lingkungan tempat tinggal, lingkungan di mana kita belajar, dan lain sebagainya, hendaklah kehidupan kita ini menjadi suatu kesaksian yang indah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi seluruh kehidupan kita seharusnya adalah sikap kita sedang melayani Tuhan dan sedang beribadah kepada Tuhan. Mari gunakan waktu dan kesempatan yang ada saat ini untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah saudaraku, ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan senantiasa mendengar doa-doa kita dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita yang taat dan setia dalam kebenaran Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur sekaligus dengan segala kerendahan hati kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengakui bahwa kami seringkali merasa takut dan cemas dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu siap mendengarkan seruan kami dan memberikan pertolongan. Kami mohon agar Engkau dapat menolong kami untuk semakin takut dan hormat dan patuh akan Engkau. Biarkanlah ketakutan kami akan Engkau tidaklah menjadi ketakutan yang melumpuhkan hidup kami, melainkan menjadi rasa hormat dan penuh kasih sayang yang mendalam. Kami ingin hidup dalam ketaatan kepadamu dalam segala hal. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau menguatkan iman kami, sehingga kami tidak ragu untuk berseru kepadamu di saat-saat sulit. Bantulah kami untuk percaya sepenuhnya bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami.
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.